Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, minta tolong taruh pojok. Kirain buka buang. Sampaikan hari ini kosong dari ya organik green. Ini biar mengusul yang mereka yang masih selesai tutorial. Baik, kemarin pada waktu hari Kamis minggu yang lalu Anda kan sudah praktikum ya. Anda pakai sampel apa waktu praktikum? Ya, sampel zero. Ya, Anda pakai sampel zero. Kemudian apa bedanya zero dengan plasma? Kemarin setelah saya tanya Pak, saya buatnya. Sekarang apa bedanya serum dengan plasma? Tadi bajunya sudah saya kirimkan tadi pagi. Sudah, semuanya sudah dapat ya? Sudah. Semuanya sudah dibagikan sama rekan Anda. Sudah ya? Ya. Sekarang kalau dulu Anda serum, boleh nggak kalau kemudian saya pada waktu mengukur insulin pakai plasma? Boleh nggak? Kemarin yang Anda ukur kan pakai serum. Nah, kalau sekarang misalnya sampelnya plasma, boleh nggak diukur insulinnya? Kalau boleh, sekarang kemudian apa bedanya serum dan plasma? Bisa luas lagi, ya nanti kalau ada belum praktikum patologi klinik, ya kaitannya untuk pemeriksaan darah. Apa bedanya serum dan plasma? Anda sudah buka masing-masing buka sendiri dan ini sudah saya tampilkan di depan. Ada yang mau memberikan opini apa beda serum dan plasma? Silakan, siapa yang mau berpendapat apa bedanya serum dan plasma? Siapa yang mau berpendapat apa bedanya serum dengan plasma? Ya, semua sudah buka, semua sudah apa namanya di tablet sudah dibuka, laptop sudah dibuka, dan HP juga sudah. Sekarang Anda perhatikan, sekarang apa bedanya serum dan plasma? Siapa yang mau berpendapat apa bedanya serum dan plasma? Kalau tadi saya tanya tadi boleh nggak kalau tadi waktu Kamis yang lalu ada praktiknya pakai serum, kalau nanti sampelnya plasma boleh nggak dengan kita ukur kadar insulinnya? Ada yang mau berpendapat apa bedanya plasma dan serum? Contoh saja. Ya, ya, yuk, ya, mas, yang belakang itu belum putar, ya saya kok kepada saya. Apa bedanya? Ya. Ini rekan Anda sudah menjawab. Jadi kalau serum dan plasma, jadi yang serum itu di situ ada proses koagulasi. Kemudian kalau plasma ini bagian yang berbentuk cairan. Ya, rekan Anda. Ada yang lain? Ya, silakan. Ini saya ini cuma satu gitu ya. Ada yang lainnya. Nggak ada yang lainnya tuh. Saya mungkin depan nggak begitu dengar nanti yang lainnya. Pendapat saya untuk plasma sendiri diberi anticoagulan sehingga darahnya tidak membeku. Sementara yang satunya serum itu dibiarkan. Ya.
Jadi ini lebih cukup jelas ya. Jadi nanti suatu saat ya, pada waktu nanti Anda mengirim atau Anda dapat sampel darah, ini ada dua kemungkinan. Tadi sudah di depan juga sudah mengatakan, di belakang dipertegas bahwa antara dua tabung ini beda. Yang ini ada antikoagulannya, yang ini tidak. Itu prinsip pertama yang terjadi. Jadi kalau pada waktu nanti Anda semester 5 ajukan ya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan sampel darah ya, pada waktu mengambil darah itu nanti tabungnya itu beda. Jadi karetnya ini yang di atas ini beda warnanya. Jadi kalau yang satu ada antikoagulannya itu warnanya ya, ada yang kalau nggak salah ini warnanya merah. Terus yang satu nanti kuning atau ungu. Jadi ada dua tabung. Jadi satu tabung ditambah antikoagulan. Nah, namanya antikoagulan. Jadi itu mencegah terjadinya koagulasi. Jadi terjadinya seperti ini. Ini kan berarti kan tidak seperti itu. Ini kan berarti ada koagulasi. Karena ini memang tidak ada antikoagulannya. Jadi di situ tetap cair. Nah, kemudian waktu dibiarkan kemudian akan terpisah menjadi dua. Nah, itulah kemudian yang tadi menjadi plasma. Nah, sementara yang satunya itu yang tabung ini nanti dikenal istilahnya adalah tabung SST. Jadi serum separator tube. Jadi tabung untuk memisahkan serum. Di situ tidak ada antikoagulannya, makanya kemudian di sini ada ini terjadi koagulasi, sel-selnya mengendap ke sana. Nah, kenapa ini saya sampaikan ke Anda sekalian membahas kemarin? Jadi nanti ada dua kemungkinan. Jadi kita menggunakan cairannya saja, atau yang kemudian ada di sebelah sini kita menggunakan selnya. Jadi ini yang kita gunakan cairannya, entah serum entah plasma. Kemudian yang di sini yang kita gunakan adalah selnya. Ya, kalau kita lihat kan di sini komponennya apa? Saya tidak usah ini ya, tidak usah saya jelaskan di sini sudah ini sudah lihat. Nah, sementara yang di bagian ini itu yang kita ambil adalah selnya. Apa sel yang kita pakai? Yaitu leukosit. Kenapa leukosit? Kalau tidak eritrosit? Karena eritrosit tidak punya nukleus. Sehingga makanya tidak akan banyak digunakan untuk riset, tidak banyak digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Yang diambil adalah leukosit. Nah, kalau di sini ada di luar sel, ini ada di dalam sel. Sehingga kalau yang berbentuk cairan itu tadi adalah kita pengujiannya dalam pakai ELISA, sebenarnya bukan dalam bulan. Tapi kemudian kalau kita ngambil sel leukositnya, bisa nggak leukosit kemudian kita uji pakai ELISA? Bisa nggak? Kalau kita ngambil selnya, leukositnya kita ambil, terus kemudian kita uji ELISA, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau sel secara langsung tidak bisa. Karena syaratnya ELISA adalah sampelnya harus cair. Bisa leukositnya bisa kita hitung, bisa kita tentukan dengan ELISA. Selnya harus kita lisiskan. Leukositnya kita buka, membrannya kita buka, sehingga sitoplasmanya keluar, baru kemudian kita bisa untuk ELISA. Tapi kalau masih dalam bentuk sel, itu tidak bisa kita lakukan ELISA. Itu syaratnya.
disiskan dulu sehingga bisa nanti kok bisa tadi kok menyampaikan kemarin kenapa harus pakai serum, boleh nggak pakai plasma. Jadi ini tadi kalau melihat prosesnya dua-duanya boleh, jadi ada masalah. Baik, kemudian kita masuk yang hari ini, itu kaitannya dengan fisiologi organ endokrin. Nah, Anda tadi pagi tutorial skenario berapa? Terkait topiknya? Ya. Kasih di bro, ya sudah. Berarti yang ini yang akan saya sampaikan berarti sudah, walaupun ini kasusnya mungkin beda. Sekarang kita lihat ini. Berarti skenario 1 sudah toh? Sudah toh? Skenario 1 tentang apa? Tiroid. Ya, ini mungkin beda kasusnya dengan yang kemarin. Tapi sekarang kita lihat skenario 1. Kalau sekarang ada pertanyaan, saya mengembangkan dan apa yang pernah Anda sampaikan di tutorial sebelumnya. Di sini kemudian ada tulisan di sini. Ya, ini sering berdebar-debar. Ini tadi menunjukkan apa? Kalau Anda ditanya, oh ini pasiennya sering berdebar-debar, berarti yang berubah apanya? Yang berubah apa? Kalau Anda mengatakan ini kelenjar tiroid, kemudian hormon T3 atau T4. Kan kalau ditanya, mengapa pasiennya berdebar-debar? Apa yang berubah? Organ apa yang berubah? Apakah organ itu merupakan target dari kelenjar T3 atau T4? Target dari hormon T3 atau T4 juga? Kalau ada ini statement di situ, pasiennya berdebar-debar. Kalau berdebar-debar itu bisa gejala, bisa juga tanda. Karena pasien akan berdebar-debar, tapi kemudian tanda Anda bisa mengukur, oh ini berapa frekuensi nadinya. Nah, sekarang yang kalau ada pertanyaan, mengapa pasiennya berdebar-debar? Apa yang Anda jelaskan? Kalau ada yang ditanyakan, mengapa pasiennya berdebar-debar? Kemudian saya perjelas, apakah berdebar-debarnya itu ada kaitannya dengan hormon T3 atau T4? Ada enggak? Ada? Ya, ada. Ada enggak? Mana ada bahas sampai ke sana enggak? Ada waktu skenario 1. Dibahas enggak? Iya. Mari kami dibahas ya. Sekarang diingat-ingat kembali. Yuk, kalau kemarin sudah dibahas. Apa yang kemarin dibahas? Kenapa kok pasiennya berdebar-debar? Mungkin beda, sedikit beda kasusnya. Jadi saya sampaikan ini, kenapa berdebar-debar? Gimana apa ya? Yang didiskusikan. Coba ingat-ingat kembali. Ya, nggak ingat? BMR-nya naik, kemudian organ targetnya tinggal. Sekarang tadi, apakah yang berdebar-debar ini organ targetnya apa? Jantung. Nah, sekarang Anda cek, apakah jantung itu merupakan organ target dari T3 dan T4? Bisa Anda ngecek? Apakah jantung itu merupakan target dari T3 dan T4? Anda bisa ngecek? Bisa nggak Anda cek? Sebelum Anda cek, saya kasih ini dulu. Kalau tadi Anda mengatakan jantung, nah, hormon T3 T4 itu bisa bekerja, ada mediatornya ya? Hormon T3 dan T4 bisa bekerja, ada mediatornya enggak? Ada enggak? Ada. Apa mediatornya? Apa mediatornya untuk aksi kerja hormon T3 dan T4? Apa?
agar ini bisa bekerja terus kemudian menyebabkan perubahan tadi berdebar-debar. Apa mediator dari hormon T3 dan T4 untuk bisa menyebabkan tadi berdebar-debar di jantung tadi? Apa? Bagaimana? T3 dan T4 bisa menyebabkan berdebar-debar di jantung. Terus siapa yang memediasi T3 dan T4 tadi? Atau dia bekerja langsung ke jantung? Atau harus mediator? Ya. Ada reseptornya. Nah sekarang Anda cari reseptor T3 dan T4 di jantung ada nggak? Sekarang silahkan Anda cari. Di slide juga sudah, di ini juga sudah tambahin ini. Berarti yang harus Anda cari adalah sebuah pas ini. Ini sebagai media untuk mencari. Wah, sekarang Anda buka di Human Protein Atlas. Cari reseptor untuk T3 dan T4 yang ada di jantung. Anda ketemu apa enggak? Ada. Nah, ini sudah menemukan. Terus ekspresinya gimana? Rendah, tinggi, sedang. Yang lain sudah ketemu? Sudah belum? Yang lain sudah ketemu? Sudah? Ya, yang lain sudah ketemu? Sudah? Seperti ini sudah ketemu? Anda? Sudah belum? Seperti ini? Sudah belum? Sudah belum? Sebelah sini? Sudah belum? Ketemu ini? Sudah? 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 Sini? Sudah? Sudah ketemu? Sudah belum? Nah, sekarang Anda lihat di atas ini ada tulisannya. Terus yang ada pilih yang mana? THRB atau THRA? Itu kan ada tulisannya ada THRB, THRA, GHSR, ada TSHR. Terus yang ini yang mana? Reseptor dari T3 dan T4 tadi yang mana? Dari yang tertulis ini. Apakah ini ataukah ini? Atau yang lainnya tadi atau yang ini dan ini? Yang mana? Atau yang T3 dan T4 reseptornya? Yang mana? Yang A atau yang B? Kan ada dua nih. Ada THRB dan ada THRA. Yang mana? Atau dua-duanya? Atau salah satu? Kalau yang di jantung tadi. Karena ada dicek di jantung tadi. Ada bandingan THRA dengan THRB. Sama enggak? Anda buka di Human Protein Atlas yang jantung tadi antara THRA dan THRB beda enggak? Beda. Yang A dengan B ekspresinya sama-sama medium atau beda? Yang A tinggi. Oke. Ya, setelah Anda cek ya di THRA ternyata ekspresinya lebih tinggi dibanding THRB. Ya, berarti di sini ada dua reseptor di sana. Bisa A, bisa B. Nah, nanti seperti apa nanti penjelasan lebih lanjut nanti dulu. Jadi kalau tadi Anda sudah ketemu, berarti ini hampir semua jaringan ada semua. Nah, tadi sudah disebutkan rekan Anda tadi bahwa T3 dan T4 tadi meningkatkan BMR. Berarti ini semuanya butuh. Semua sel ini adalah butuh untuk metabolismenya, untuk tiroid, untuk metabolismenya. Jadi kalau kita lihat tidak ada yang tidak butuh, cuma intensitasnya beda-beda. Ada yang tinggi, kemudian ada yang sedang dan ada yang rendah. Ini melihat bahwa
semua sel ini adalah membutuhkan tiroid untuk metabolismenya T3 dan T4. Sekarang berikutnya, ini sesuai dengan yang Anda sudah diskusi. Anda tadi ada diskusi Cushing syndrome, ya kan? Hormonnya apa? Kalau tadi ada diskusi Cushing syndrome, hormonnya apa? Kortisol. Kortisol targetnya di mana saja? Organ apa saja yang terpengaruh oleh kortisol? Anda bisa jawab. Organ apa saja yang terpengaruh oleh kortisol? Ya, prosesnya sama. Anda buka ini, Anda ganti apa nama reseptor untuk kortisol? Anda sampai ke sana tadi enggak? Diskusinya. Apa nama reseptornya dari kortisol? Atau kortisol itu hormon masuk kategori hormon apa? Kortisol. Kortisol masuk kategori hormon apa? Ya, glukokortikoid. Reseptornya? Nah, Anda masuk reseptor glukokortikoid. Silakan, Anda masuk. Sekarang pindah ke reseptor glukokortikoid. Ya, yang lain apa? Ya, ini berat juga. Apa? Ya, terus ada tiga. Nah, terus. Ya, yang lain juga. Tidak. Kalau sudah, kemudian Anda lihat ekspresinya tertinggi di jaringan apa?
Jadi nanti kemudian ada klik ekspresinya ya. Itu kan ada tinggal ada klik ekspresinya. Nanti kan saya ini ada klik ini ekspresinya ini. Udah. Nah, sekarang yang tertinggi di organ apa saja, jaringan apa saja? Terkait dengan apa yang Anda diskusikan tadi, terutama tadi pada kasus Cushing syndrome tadi. Jadi yang Anda diskusikan masuk enggak? Berarti target dari organ tadi masuk ada di dalam ekspresi untuk ada adiposa. Selain adiposa, ya, jadi ini salah satu cara Anda tadi mengecek ya. Jadi Anda bisa mencari targetnya ini ada di tempat ini. Nah tadi berarti tinggal menghubungkan gejala yang terjadi dengan yang ada diskusikan tadi. Kemudian kalau sekarang Anda ingin lihat ini kan jaringan. Anda ingat jaringan itu berarti kan kumpulan dari berbagai macam sel. Sekarang Anda klik yang selnya, geser ke selnya. Coba Anda klik ke selnya. Ya, Anda dapat ini. Sekarang Anda tinggal lihat masing-masing sel, lihat ekspresinya. Bisa Anda bandingkan. Kalau tadi lihat jaringannya, kemudian Anda lihat selnya, yang paling banyak di mana yang terpengaruh oleh glukokortikosteroid. Ya, gimana? Yang paling banyak terpengaruh untuk selnya. Apakah juga masuk ini adiposa, adiposit, sel adiposa? Ini kan warna-warna ini kan adalah selnya. Ini ada adiposit, dan ada imun sel dan seterusnya. Nanti kemudian Anda bisa lihat dari situ. Sudah, apa ya? Jadi ini tadi untuk menjelaskan kaitannya targetnya di mana saja, yang terpengaruh oleh glukokortikosteroid ada di mana saja, sehingga bisa kita cek dari entah jaringannya, entah selnya, dan Anda bisa cek dari situ. Kalau yang Anda diskusikan kan tadi gejala tanda, tapi kemudian di mana saja sel-sel yang terpengaruh oleh glukokortikosteroid, nah, dan bisa kita cari di sini. Dan tentu ini dampaknya atau konsekuensinya kaitannya dengan gejala yang muncul tadi. Kalau misalnya ke jantung, nanti akan terjadi apa gejalanya. Kemudian jaringan adiposa, kemudian otot skler dan seterusnya. Jadi ini kemudian bisa kita lacak dari sini. Sudah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak, nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, reseptor glukokortikoid itu ada di bagian mana di dalam jaringan apa saja?
sel tadi, lokasinya ada di mana? Reseptor glukokortikoid lokasinya di dalam sel atau jaringan ada di mana? Apakah ada di membran? Apakah ada di sitoplasma? Ataukah ada di nukleus? Ya, mana bukan? Sitoplasma. Sitoplasma. Anda ngecek dari mana? Anda mengenal sitoplasma? Ya. Ini dari mana? Ya. Di HDI. Boleh, HDI. Coba kalau dari sini, Anda bisa nggak ngecek dari sini? Reseptornya berada di mana? Reseptor dari glukokortikoid tadi ada di mana? Ini ada di sel ini. Subseluler. Coba Anda klik geser ke sana. Atau juga posisi reseptornya ada di mana? Nah, berarti ada di nukleus dan sitoplasma. Coba Anda klik. Sudah dapat? Nah, berarti ini sudah Anda tahu lokasinya di sana, reseptornya ini di mana saja tempatnya, jaringannya, selnya ada semuanya. Nah, berarti kalau nanti ada pertemuan kedua ini sudah bisa Anda jawab sampai ke level sini. Tadi ada yang sampai ke sana enggak? Ini ada di sini, reseptornya ini ada enggak? Yang tadi ya. Jadi ini sebagai salah satu tadi ada tentukan pada waktu mendiskusikan tadi itu kemudian levelnya sampai ke level molekuler. Jadi Anda tahu bahwa ini berarti ada di sini, reseptornya ada di sini. Nah, sekarang itu saya geser dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk yang pertama. Saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi satu. Jadi yang saya prioritaskan untuk hari ini organ endokrinnya hanya 3. Mudah-mudahan cukup. 1 kelenjar tiroid, 2 pankreas, 3 adrenal. Sesuai dengan yang skenario. Ya. Sekarang tiroid. Yang saya sampaikan, yang pertama adalah karakteristiknya yang beda dengan kelenjar endokrin yang lain. Kita lihat di gambar ini. Senyawa apa yang digunakan untuk membuat hormon T3 dan T4? Iodin. Ada lagi? Senyawa apa yang digunakan untuk membuat hormon T3 dan T4? 1. Iodin. Tiroglobulin. Apa lagi? 1 iodin, 2 tiroglobulin. Ada lagi yang lain? Waktu skenario 1 ada bahas nggak sintesisnya? Enggak. Ya, dibahas nggak? Enggak. Oh ya nggak apa-apa, udah ada lewatnya. Makanya sekarang saya tanya. Sekarang senyawa apa yang digunakan untuk membuat hormon T3 dan T4? Ini karakteristik yang tidak dimiliki tempat lain. 1 ada mengatakan iodin, 2 tiroglobulin. Ada lagi? Ada lagi? Atau sekarang saya balik pertanyaannya. Hormon T3 dan T4 termasuk hormon dari senyawa apa? T3 dan T4 itu pembuat hormon T3 T4 termasuk kategori senyawa apa? Atau contohnya sekarang insulin, itu berarti termasuk hormon protein. Nah, kalau sekarang T3 T4 termasuk hormon T3 dan T4 termasuk hormon protein enggak? Tiroksin dan triiodotironin masuk hormon protein?
Ada yang mau menjawab bahwa T3 dan T4 masuk hormon protein? Ada yang mengatakan itu protein. Kalau Anda mengatakan ini protein, berarti Anda cari. Anda sudah punya cara untuk mencari ini protein apa bukan? Coba Anda cari. Benar ya? Kalau tiroksin dan triiodotiridonin masuk hormon protein apa bukan? Coba Anda cari. Kalau masuk hormon protein, masuk hormon protein, ya, ya, ada cari, di mana? Kalau ini protein, ya, di mana cari di Uniprot, ada nggak? Tiroksin di Uniprot. Ada nggak? Ada nggak? Ada? Nggak ada nggak? Nggak ada. Ya berarti kalau nggak ada, ya bukan protein. Nah, dari terus apa? T3 dan T4 itu kategorinya. Asam amino. Asam amino apa? Asam amino apa? Asam amino tirosin. Nah, berarti ini masuk kategori protein apa bukan? Bukan. Nah, berarti tadi senyawa untuk membuat T3 itu ada iodin dan tirosin. Tiroglobulin masuk enggak? Nanti dulu kita lihat nanti iya apa enggak. Sekarang berarti ada juga. Sekarang lanjut dulu. Tirosin. Tirosin itu termasuk asam amino yang memiliki sifat apa? Ingat-ingat kembali. Tirosin, atau Anda buka lihat struktur tirosin tadi. Tirosin termasuk kategori asam amino yang bersifat esensial. Ya, non esensial. Ada yang esensial, ada yang non. Selain itu, dari solubility-nya, tirosin masuk kategori yang mana? Solubility. Ya, polar. Kenapa polar? Tirosin masuk polar. Kenapa polar? Lihat di gugus R-nya, residunya. Ada apa di situ? Lihat gambarnya. Di situ kan ada gugus R-nya. Kalau tirosin ada apa dikatakan polar? Ada hidroksida, ada OH di sana. Berarti air di situ. Nah, berarti kalau tirosin itu polar, berarti larut dalam air. Sekarang, kalau T3 dan T4 larut dalam air apa enggak? Hormon T3 dan T4 larut dalam air enggak? Tadi tirosinnya polar, tapi kemudian kita ke sini T3 T4-nya larut dalam air atau tidak? Sekarang sudah jadi hormon tiroksin dan tiroidin. Apakah sama seperti asalnya dari tirosin? Tirosin larut dalam air. Begitu ditempeli iodin, mereka larut dalam air atau enggak? Larut dalam air enggak? Enggak. Taunya kalau dia tidak larut dalam air. Nah, ini diputar-putar nanti Anda harus ini. Jadi maka larut dalam air enggak? T3 dan T4? Tidak. Taunya kalau tidak larut? Taunya kalau T3 dan T4 tidak larut? Taunya tidak larut, ada globulinnya. Kata disebut tiroglobulin. Nah, berarti globulinnya adalah globulinnya termasuk kategori senyawa globulin. Globulin itu masuk protein apa bukan? Globulin itu protein apa bukan? Protein. Yakin?
globulin protein, yakin? Ya, Anda cek dulu. Kalau Anda nggak yakin ya dicek dulu. Ayo, imunoglobulin, kan protein semua loh. Larut dalam itu enggak? Larut. Globulin protein apa bukan? Protein. Nah, maka protein dan larut dalam air. Sementara T3 dan T4 tidak larut dalam air. Makanya kemudian ada globulin, agar dia larut di dalam air. Makanya sebutannya tiroglobulin, itu ada T3, T4 dan globulin, maka sebutannya tiroglobulin. Kalau tadi ditanya, tiroglobulin masuk senyawa untuk membuat T3, T4? Tidak. Jadi yang digunakan adalah tirosin dan iodin. Itu dua ini. Dan nanti ini. Karena apa keistimewanya tadi? Satu ya keistimewa tadi, senyawa asalnya adalah larut dalam air. Begitu jadi T4 dan T3 ini berubah menjadi tidak larut dalam air. Ini satu keistimewaan. Wong asalnya larut, kemudian jadi tidak larut. Berarti kan ini ada yang beda. Karena ada TPG tadi. Itu yang karakteristik yang nomor satu. Karakteristik yang nomor dua, bagaimana iodin bisa masuk ke dalam sel kelenjar tiroid? Gimana caranya bisa masuk? Gimana? Iodin itu bisa masuk ke dalam sel? Ada transporternya. Sama atau beda dengan transporter pada umumnya yang iodin? Ya, bedanya? Ya. Nah, bedanya ada ini ada nis di situ. Nis itu adalah kepanjangan dari N-nya natrium, I-nya iodin, S-nya adalah simporter. Jadi ada dua. Dia bisa menyerap itu bersama-sama. Natrium dan iodin diserap bersama-sama. Makanya dari simporter. Jadi tidak semua punya simporter, ada tempat-tempat tertentu saja. Jadi karakteristik yang kedua, penyerapannya menggunakan simporter, yaitu pakai nis. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang iodium itu kalau dibutuhkan untuk membuat T3 dan T4 berapa banyak kebutuhan per hari? Banyak atau sedikit? Harus sekian gram per hari, sekian miligram per hari, sekian mikrogram per hari. Sampai ke sana enggak kemarin berapa kebutuhan iodium untuk membuat hormon T3 T4? Kebutuhan hariannya berapa? Iodium berapa kebutuhannya? Dalam mikrogram, miligram, atau gram per hari? Berapa kira-kira butuhnya? Sedikit atau banyak? Nggak usah pakai satuan sekarang. Dibutuhkan sedikit atau banyak? Iodium yang kita konsumsi, kita makan, kita butuh banyak atau butuh sedikit? Kira-kira, banyak atau sedikit? Kira-kira, sedikit atau banyak? Gak usah angkanya, sedikit atau banyak? Sedikit. Butuh banyak atau sedikit? Iodium butuh sedikit atau banyak? Hanya pilih satu, banyak atau sedikit? Tidak boleh di tengah-tengah. Jadi sedikit atau banyak? Gimana? Sedikit atau banyak? Tadi di sini bilang sedikit. Ada ini. Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Banyak. Sedikit. Ini sedikit, ini banyak. Sebelah sini. Butuh sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi masih ini ya. Anda pernah lihat di kemasan garam beriodium? Pernah lihat di kemasan? Berapa di situ satuannya berapa? Ada lihat, pernah lihat satuannya berapa? Satuan yang dipakai saja. Dari satuan itu kemudian kita tahu bahwa ini sedikit atau banyak, bisa kita lihat. Satuannya apa yang di garam beriodium itu? Apa? Satuannya apa?
Atau Anda cari aja dalam YouTube di situ Anda lihat. Ya cari aja sekarang. Cari dengan mudah. Nggak usah kemana-mana. Kita cari, buka internet. Satuannya apa? Ya. Satuannya apa? Ya, benar satuannya gram. Mikrogram. Itu gram itu adalah gramnya, bukan unitnya. Mikrogram. Nah, kalau mikrogram sedikit atau banyak? Sedikit. Jadi bentuknya sedikit hanya mikrogram. Nanti Anda bandingkan dengan natrium. Natrium bentuknya adalah gram. Jadi beda. Makanya kategorinya yodium itu termasuk kategori trace element. Jadi hanya sedikit bentuknya, hanya mikrogram. Nah, kalau tadi Anda sudah buka di Google tadi, yang dalam kemasan garam itu bentuk yodium yang negatif, positif, atau I2. I negatif, I positif, atau I2 yang ada di garam tadi. Yakin I2? Anda cari dulu. Bentuknya I negatif, I positif, atau I2 yang ada di dalam garam tadi. Bentuknya adalah kalium iod 3 situ ininya. Jadi bentuknya adalah ion negatif. Ini ion negatif, ini natrium ion positif, ini kemudian dibawa masuk ke sana. Itu tadi yang karakteristik yang tadi yang ketiga tadi yang trace elemen tadi. Nah, sekarang yang karakteristik berikutnya. Tadi hormon T3 dan T4 itu tempat untuk produksinya di mana? Tempat produksinya sel, namanya sel folikel. Nah, setuju sel folikel. Nah, sekarang hormon T3 di T4 itu setelah disekresikan disimpan atau tidak? Disimpan. Disimpan di mana? Di koloid. Nah, saya tadi kembali tadi. Tadi ada disimpan di sini di koloid. Tapi T3 dan T4 kan tidak larut dalam air. Berarti di sini ada globulin ada di sini. Berarti tiroglobulin ada di sini. Ada di koloid. Ada enggak hormon yang bukan dari protein yang disimpan? Tadi Anda sudah diskusi kan? Ada hormon glukokortikoid. Ada hormon mineralokortikoid. Disimpan enggak di dalam sel? Tadi Anda sudah diskusi Cushing syndrome, berarti kaitannya dengan glukokortikoid. Hormon glukokortikoid setelah disekresi disimpan di dalam sel atau tidak? Disimpan atau tidak? Disimpan atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Hormon glukokortikoid itu tidak ada gen penyandingnya. Ada gen penyanding glukokortikoid. Ada gen untuk membuat glukokortikoid. Ada nggak gennya? Nggak ada. Karena bahannya berasal dari kolesterol. Jadi itu yang ada adalah enzim, bukan gen. Anda cari di NCBI, cari di Uniport, nggak akan ketemu gen penyanding glukokortikoid. Nah, kalau ini tidak ada gennya, berarti tidak disimpan. Nah, ini kembali ke sini. Hormon T3 dan T4 ada gen penyandingnya. Hormon T3 dan T4 ada gen penyandingnya enggak? Ada enggak gen penyanding itu? Hormon tirosin dan triiodothyronin. Gen penyandingnya. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada tetapi disimpan. Nah, berarti kan ini aneh. Kalau yang ada gennya disimpan wajar. Di dalam vesikel ini tidak punya gennya, tapi disimpan di dalam koloid. Berarti ini masuk karakteristik. Karena nggak ada gennya, tapi ini disimpan di dalam koloid. Sudah sampai di sini. Ya. Sekarang lanjut. T3 dan T4 yang diproduksi, yang paling tinggi konsentrasinya yang mana?
Terus yang digunakan untuk aktivitas semuanya yang ada di sel-sel target tadi T3 atau T4? Kenapa? Sekresinya banyak T4, tapi kok yang digunakan T3? Kenapa? Ini kan aneh loh, yang ini T4 banyak, ya konsentrasinya mendominasi, tapi yang digunakan di masing-masing target tadi justru T3. Mengapa bisa begitu? Gimana? Jumlahnya kalau nanti ada ukur pakai ELISA, T4 itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 70%, atau 3 atau 4 kali lipat dari T3. Sementara T3 hanya sepertiga atau seperempatnya. Tapi begitu untuk aktivitas biologisnya di masing-masing sel target tadi justru T3 bukan T4. Mengapa? Ya, ini kalau kita pakai logika di sini nggak mungkin yang banyak T3, yang banyak T4, masuk T3 ya. Di situ bisa mendominasi kerjanya di masing-masing sel target tadi. Kenapa? T4 nanti dikonversi nggak menjadi T3? Ya. T4 dikonversi nggak menjadi T3? Iya. Nah, kenapa kok harus dikonversi menjadi T3? Kok nggak usah dibuat T3 saja? Nggak usah harus T3 T4. Kenapa? Ada yang mau nyampaikan? Kenapa harus disebut T3? Ada yang mau ini? Silakan. Ada yang mau ini? Tadi T3 dan T4 tadi bekerja melewati reseptor. Nah, T3 dan T4 ini kemampuannya untuk berinteraksi dengan reseptor sama atau beda? Beda. Mana yang lebih kuat? T3. Jadi tadi yang menyatakan tadi karena afinitasnya kemampuan berinteraksi dengan reseptor itu T3 itu lebih kuat dibanding T4, sehingga dia konsentrasi sedikit saja sudah bisa menyebabkan respon atau bisa muncul reaksi. Sementara T4 harus dalam jumlah lebih banyak karena afinitasnya lebih rendah. Sekarang saya ini nggak usah. Sekarang kita geser ke sini. Ya loh. Jadi di dalam fluid tadi di dalam fluid tadi kan berarti tiroglobulin, ya loh. Benar nggak? Ini di dalam fluid. Ini bisa masuk nggak di dalam sel polimer? Tiroglobulin ini bisa masuk ke sini nggak? Ini bisa masuk ke sini nggak? Ke dalam sel polimer sebelum nanti dikeluarkan ke sirkulasi. Bisa nggak ini masuk ke sini? Ini kan tiroglobulin. Berarti ada T3 dan T4. Ini bisa nggak masuk ke dalam struktur? Nggak mungkin. Dia ke sirkulasi tidak melewati struktur. Nggak mungkin. Jadi harus melewati ini. Bisa nggak masuk? Bisa. Dengan cara apa? Nah, dengan cara ini. Ini adalah transport aktif. Endositosis maupun eksositosis ini adalah transport aktif. Kalau yang pasif kan hanya berbeda konsentrasi, dia langsung pindah. Ini masuk di sini sampai di sini sekarang. Ini kalau keluar sampai sirkulasi, globulin ikut keluar nggak? Ikut keluar nggak? Globulinnya ikut keluar nggak? Setelah masuk ke sel polimer, globulinnya ikut keluar nggak? Enggak. Nah, jadi di sini nanti ini dilepas. TB tadi dilepas, ada enzimnya, sehingga T3 dan T4 kemudian pisah dari globulin. Nah, kalau sekarang pisah dari globulin, T3 dan T4 bisa menembus membran ini nggak? Keluar ke sirkulasi. Bisa nggak? Tadi T3 T4 tadi sifatnya apa? Mengpolar. Kalau mengpolar bisa nggak tembus membran ini? Bisa. Karena hidrofobik, jadi bisa tembus, nggak usah pakai transporter. Jadi dia bisa, kalau ini tadi sudah dilepaskan dari globulin, ini T3 ini kemudian tembus membran sel sehingga keluar masuk ke sirkulasi.
Nah, sekarang kalau masuk sirkulasi, di dalam sirkulasi isinya apa? Di dalam sirkulasi mayoritas isinya apa? Air. Padahal ketiga dan keempat nonpolar. Berarti nggak larut kan? Gimana bisa sampai ke jantung? Gimana bisa sampai ke adiposa? Gimana bisa sampai ke otot skrep? Padahal dia tidak larut. Berarti harus apa yang dilakukan? Berarti harus dilarutkan supaya dalam air. Siapa yang berfungsi untuk melakukan dia agar bisa kemana-mana tadi? Siapa? Siapa? Globulin? Ya, globulin enggak? Ya. Albumin? Ya. Semua protein itu semuanya bisa. Globulin bisa, albumin bisa. Cuma nanti kita lihat ini dari apa riset yang sudah dilakukan, dia pilih pakai transporter yang mana. Jadi untuk dia bisa pindah-pindah tadi, dia apakah pakai globulin atau pakai albumin. Jadi itu lihat dari penelitian yang sudah ada. Kita lihat di transporter. Nah, ini berarti pakai apa? Transportnya pakai globulin yang paling banyak. Berarti sama seperti yang ada di poloid tadi, sana juga pakai globulin. Baru kemudian pakai albumin. Kalau tadi ada diskusi Cushing sindrom, berarti kan hormon glukokortikosteron sudah tidak ada dalam air. Kenapa bisa pindah? Siapa membawanya? Siapa membawanya? Pembawanya siapa? Ya kalau tidak globulin ya albumin. Tapi pasti ada masing-masing punya spesifikasi. Kalau nggak salah itu nanti ada istilah SHBG. Ya. SHBG. Steroid hormon. Nah. Jadi seperti ini kan ada steroid hormon binding globulin. Kalau di hormon kolesterol tadi berarti steroid hormon binding globulin. Makanya sebenarnya SHBG. Jadi ini karena tidak larut, makanya butuh protein untuk melarutkan protein. Ya ini ciri khasnya masing-masing tadi punya ini. Dan ciri khas yang terakhir, apa ciri khas yang terakhir? Tadi sudah Anda sebutkan. Reseptor tiroid tadi ada di mana? Reseptor tiroid letaknya di dalam sel atau jaringan, letaknya di mana? Sitoplasma, di nukleus, di sitosol. Ya, di sitosol. Ya. Tapi ternyata ada yang dari hasil riset yang baru, ternyata dia juga bisa mengaktifkan reseptor yang ada di membran. Nah, ini kan berarti aneh. Dia sitoplasma, dia masuk sitoplasma, kemudian reseptor tiroid tadi. Tapi ternyata dia juga bisa mengaktifkan reseptor yang ada di membran sel. Tapi reseptornya bukan tiroid reseptor, reseptornya lebih dalam lagi. Nah, ini reseptornya. Kalau yang di dalam tadi ada di tiroid reseptor. Nah, ini ada reseptor membran ini. Ini reseptor membran. Ini bisa memediasi hormon ini T3 dan T4. Ini kan berarti anomali pengecualiannya. Tadi kalau reseptornya tidak larut, berarti ada di sitoplasma. Itu teorinya yang sudah beredar itu. Tapi kemudian ada yang kemudian bisa membuktikan ternyata ini ada reseptor membran yang kemudian bisa berinteraksi dengan T3 dan T4. Berarti ada reseptor membran. Nah, berarti bisa membran, bisa sitoplasma. Tapi yang mayoritas memang adalah yang sitoplasma yang tadi. Sudah sampai di sini, ada yang mau didiskusikan atau yang mau diklarifikasi?
Kita tidak menyampaikan detail tentang efeknya bisa Anda baca. Tapi kalau ini lihat ada sampingan caranya untuk memudahkan Anda belajar. Ini apa yang membedakan dengan yang lain tadi? Ya, ada. Kalau tidak ada, saya pindah ke pankreas. Saya pankreas nggak usah, saya lompat dulu. Pindah yang besar dulu. Pankreas. Kalau kelenjar pankreas, apa bedanya dengan kelenjar tiroid? Apa yang istimewa di kelenjar pankreas? Endokrin. Nah, kelenjar pankreas dia endokrin dan eksokrin. Kalau tiroid tadi hanya endokrin, eksokrinnya nggak ada. Itu karakteristik yang ini. Terus kalau dia endokrin, berapa hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Ada berapa hormon yang dihasilkan pankreas? Atau tadi kembali ke tiroid. Tiroid tadi menghasilkan berapa hormon? Kelenjar tiroid tadi menghasilkan berapa hormon? 2, 3. Nah, T3 dan T4. Tiroid itu hanya satu. Kan sama, T3 dan T4 kan strukturnya sama persis. Cuma ada ditambah satu iodin, namanya beda, tapi hanya satu hormon. Sekarang kalau di pankreas menghasilkan berapa hormon? Ada berapa hormon yang dihasilkan di kelenjar endokrin pankreas? Berapa? Ada berapa? Besar dulu. Ini yang dasar-dasarnya sudah saya bisa sampaikan. Ada berapa hormon? Ada berapa hormon? Ada berapa hormon? Nah, ternyata kelenjar pankreas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sel. Ada apa? Tapi di sini cuma 25%. Kita 55%. Jadi didominasi kita karena yang menghasilkan insulin. Tapi di sini ada apa? Dan di sini ada delta, ada epsilon, dan ada tulisan. Berarti ini satu kelenjar endokrin menghasilkan 5 hormon. Kan beda ya hormonnya. Tadi kalau tiroid tadi, Anda tadi belajar Cushing syndrome. Di adrenal tadi menghasilkan berapa hormon? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Tapi di situ dibagi menjadi zona. Ada glomerulosa, passiflora, reticularis, dan medulla adrenal. Nah kalau ini dibagi nggak? Pankreas nggak dibagi. Cuma satu kelenjar pankreas, tapi ada alfa, ada beta, ada delta, ada epsilon. Ya jadi masing-masing tempat punya karakteristik yang sama. Dua ya. Sekarang untuk kelenjar eksokrinnya, apa yang dihasilkan dari pankreas? Apa yang dihasilkan dari kelenjar eksokrin pankreas? Satu, untuk metabolisme karbohidrat, ada enzim yang dikeluarkan? Ada. Untuk protein? Untuk protein? Ada. Lemak? Ada. Kolesterol? Mungkin ya, mungkin tidak ya, masih ini. Nah sekarang kita bandingkan dari saluran pencernaan, ada nggak yang satu tempat 3 punya enzim sekaligus untuk karbohidrat, protein, dan lemak? Kita lihat ke atas.
di rongga mulut, kapung murid. Di sana ada kelenjar eksokrin. Apakah ada tiga-tiganya enzim di sana? Nggak ada. Yang ada karbohidrat. Geser ke lambung. Ada tiga-tiganya. Karbohidrat ada enggak? Nggak ada. Protein ada. Lemak ada. Tapi lemak anti pendek. Tapi ada. Sementara turun ke pankreas ada semuanya. Karbohidrat ada, protein ada, lemak ada. Kalau di usus halus ada enggak kesemuanya? Nah, kalau nanti ditanya, kalau misalnya di usus halus atau di intestinum masuk kelenjar endokrin apa bukan? Nah, saya sekarang gitu kan. Sekarang kalau di intestinum masuk kelenjar endokrin apa bukan? Masuk kelenjar endokrin apa bukan? Usus halus. Intestinum menghasilkan hormon atau tidak? Intestinum menghasilkan hormon tidak? Intestinum menghasilkan hormon tidak? Iya. Ada GLP-1, ada GIP, ada kilosistokinin. Berarti ada hormonnya. Masuk ke jari endokrin apa bukan? Tuhan menghasilkan hormon, berarti tidak termasuk kelenjar. Masuk enggak? Hormonnya ada, GLP-1 ada, GIP ada, kolesistokinin ada. Jadi masuk enggak kelenjar endokrin? Atau ingat-ingat kembali, ini masuk kelenjar endokrin apa enggak? Kalau definisi konvensional, intestinum tidak masuk kelenjar endokrin karena bukan kelenjar. Kalau definisi konvensional. Tapi yang sekarang yang masuk kelenjar endokrin itu tidak hanya kelenjar, bisa jaringan, bisa sel. Berarti intestinum masuk ke endokrin, tapi bukan kelenjar. Tapi dia punya selnya di sana yang menghasilkan hormon. Ini yang membedakan itu. Ikut, tapi bukan sebutan kelenjar karena bentuknya bukan kelenjar. Dan sekarang yang berikutnya, nah, kita lihat yang pertama yang dominan. Ini adalah sel beta pankreas menghasilkan insulin. Kalau sekarang ditanya lanjut, hormon insulin termasuk hormon protein apa bukan? Hormon insulin termasuk hormon protein apa bukan? Ada di skenario goblok ya. Ini skenario 3 ya. Untuk DM pankreas kan skenario 3 ya. Nah, kalau ditanya hormon insulin masuk hormon protein atau tidak? Iya. Kenapa kok Anda menjawab iya? Apa alasannya? Anda yang menjawab ya, sekarang saya tanya, alasannya apa? Kok itu masuk ke hormon protein? Ada, ya? Ada di Unicron, ya. Tuh, nggak salah. Di Unicron ada protein. Sekarang Anda hitung, ini ada berapa asam amino? Berapa jumlahnya? Banyak. Tahu banyak kan bisa dihitung. Coba Anda hitung berapa jumlahnya? Ya coba Anda hitung. Ini kan yang sudah tergabung ya, sudah digabung antara rantai A dan rantai B digabung. Kalau satu rantai kan di situ cuma sedikit. Sekarang digabung, rantai A dan rantai B digabung. Berapa jumlahnya? Ada 100? Yang hitung? Ada sampai 100? Tidak. Berapa? 50. Berarti masuk kategori protein enggak kalau 50 asam amino? Kalau 50 masuk enggak kategori protein? Ya, ini di blok 1.1 sudah ada struktur protein. Kalau jumlahnya hanya 50,
Masuk enggak kategori sebagai protein? Masuk enggak? Masuk. Ya, kalau yang disebut protein itu adalah gabungan polipeptida. Nah, kalau ini masuk ikut polipeptida enggak? Jumlahnya 50 asam amino. Ikut polipeptida enggak? Tidak. Berarti bukan protein. Karena kalau polipeptida berarti namanya sel poli, berarti jumlahnya banyak. Sekarang coba Anda buka yang glukagon, berapa asam amino? Coba Anda buka yang hormon glukagon. Coba berapa? Berapa? Sudah ada yang dapat? Glukagon berapa? 180. Nanti kalau 180 masuk polipeptida enggak? Masuk. Nah kalau tadi 50 masuk polipeptida enggak? Enggak. Jadi sebutannya bukan polipeptida karena ya tidak nyampe 100 intinya. Tadi ikutnya apa? Nah di situ ikut ke oligopeptida. Ya. Jadi kalau protein itu harus memenuhi polipeptida. Nah kalau peptida di atas 100 itu ini tidak masuk. Kalau insulin tadi. Nah sekarang karakteristik yang berikutnya. Berarti reseptor insulin itu apa? Dan di mana lokasinya? Untuk hormon insulin itu reseptornya apa? Dan di mana lokasinya? Apa reseptornya untuk hormon insulin dan di mana lokasinya? Ya, coba. Apa reseptor untuk hormon insulin? Ya, sudah. Mana? Ya. Di membran. Reseptornya ada di membran. Terus reseptornya untuk hormon insulin apa? Letaknya di membran sel. Nanti sudah. Nah, terus untuk reseptornya, untuk insulin, hormon insulin apa reseptornya? Sudah saya buka, saya tadi sudah saya buka. Reseptornya apa? Ya. INS. Selain INS ada nggak? Pakai yang satunya, yang human protein atlas. Ya, kalau di Unicron Anda ketemu INS. Ya, Anda klik tisu dulu. Sudah, sudah. Nah, ini kan ada tulisannya. Nah, apa selain INS ada nggak? Ya, di situ ada reseptor insulin ada. Selain INS ada IGF-1. Ya, berarti ada lebih dari satu reseptor yang bisa ditempati insulin untuk tadi cara kerjanya. Ya, jadi ada dua kemungkinan di situ. Ya. Ya, jadi itu tadi salah satu untuk Anda ngecek tadi. Nah, sekarang yang keistimewaannya berikutnya, bagaimana kemudian insulin itu bisa keluar dari pankreas?
Gimana? Gimana caranya kok dia bisa keluar? Gimana? Kok bisa keluar? Kok tiba-tiba kemudian langsung keluar? Nggak akan terjadi demikian. Berarti yang berfungsi sebagai stimulusnya adalah kadar glukosa di dalam sirkulasi darah. Itulah yang penentunya. Jadi insulin itu bisa keluar itu bukan sensor. Stimulusnya adalah glukosa yang ada di dalam darah. Jadi kalau glukosanya naik atau turun, kemudian insulin bisa keluar. Naik. Nah, ini nanti yang membedakan dengan jaringan adiposa dan otot skeletal. Ini ada di sini. Jadi sama-sama semuanya bisa memasukkan glukosa, tetapi transporternya yang dipakai beda. Jadi yang pankreas dan liver itu menggunakan GLUT2. Sementara nanti silakan Anda cek. Sementara di jaringan adiposa dan otot skeletal itu menggunakan GLUT4. Nah, kenapa bisa beda? Jadi yang GLUT2 dan GLUT4 itu beda. Yang GLUT2 mereka tidak bergantung pada insulin. Pankreas bergantung pada insulin? Enggak. Bergantung pada glukosa darah yang lewat di pankreas. Kalau gulanya naik, nah GLUT2 ini kemudian membawa masuk glukosanya. Sementara kalau di jaringan adiposa dan otot skeletal, GLUT4 itu baru keluar setelah insulin masuk ke sana, sehingga GLUT itu baru keluar dari nukleus pindah ke membran sel, baru kemudian gulanya masuk. Jadi ini adalah dependen pada insulin. Jadi nanti kalau Anda membahas kenapa terjadi resistensi insulin, kenapa terjadi resistensi insulin, ya berarti kalau tidak di adiposa, berarti di otot skeletal itu yang menentukan. Jadi nggak mungkin insulin resisten ada di pankreas, tidak mungkin resisten insulin ada di liver karena di situ tidak ada GLUT4. Jadi yang dipakai dari situ. Jadi bedanya di situ. Nanti kalau Anda di skenario berikutnya itu yang membedakan. Jadi ini ada GLUT2. Terus selain GLUT2 itu yang karakteristik yang kedua, ini ada peran dari hormon yang disebut GLP1. GLP1 itu glukagon apa bukan? Hormon GLP. GLP1 itu glukagon atau bukan? GLP1. GLP1 hormon glukagon apa bukan? Kalau ditanya GLP1 dengan glukagon sama atau beda? Anda buka lagi. Ya. Jadi kalau nggak yakin ya buka saja. Jadi kemudian dicek apakah glukagon dan GLP1 itu sama atau beda? Coba Anda buka. Glukagon dan GLP1 sama atau beda? Sama atau beda? Sudah ada yang dapat? Glukagon dan GLP1 sama atau beda? Sama atau beda? GLP1 dan glukagon sama? Sama sepertinya? Ya. Sama atau beda? Sama gen penyandinya. Oh yang saya katakan gen penyandinya sama, yaitu gennya sama. Gen penyandi glukagon sama gennya.
kalau yang di pankreas yang keluar hormonnya apa? Glukagon. Kalau yang GLP-1 dari mana asalnya? Usus halus. Nah, berarti sama-sama gennya, ternyata beda. Yang di pankreas glukagon, yang di usus halus GLP-1. Nah, pada waktu untuk sekresi insulin ini selain butuh gula tadi ada GLP-1. Jadi nanti kalau Anda nanti membicarakan kaitannya dengan skenario yang terkait dengan ini, nanti Anda sampai membahas sampai ke obat. Ya, nanti Anda sampai membahas obat, itu kan nanti ada GLP-1 agonis. Dan ada menggambar GLP-1 itu ternyata ada enzim yang dapat memecah GLP-1. Nanti di semester 4 itu ada praktikum aktivitas enzim. Nah, enzim ini adalah protease yang dapat memecah GLP-1. Namanya enzim DPP4. Jadi kalau nanti Anda membahas di skenario 3, nanti ada obat yang namanya DPP4 inhibitor. Ada GLP agonis dan ada DPP antagonis. Jadi kalau antagonis berarti menghambat kerja DPP4. Kalau agonis berarti menambah GLP. Itu yang nanti kaitannya kalau nanti Anda bicara di farmakoterapi untuk obat diet. Jadi dasarnya ini tadi bahwa untuk sekresi insulin di situ butuh GLP-1 yang berasal dari usus tadi. Kemudian, nah kalau seperti itu, insulin ini disimpan di dalam sel atau tidak? Insulin disimpan di dalam sel atau tidak? Insulin disimpan di dalam sel atau tidak? Disimpan, ya. Jadi ini ada simpanan insulin. Nah ini kan diperkuat. Ini kemudian pecah vesikelnya sehingga hormonnya keluar. Jadi tidak heran kalau hormon protein itu disimpan di dalam sel, dalam bentuk vesikel. Begitu glukosa masuk, kemudian vesikelnya pecah tadi dengan ini. Nah, ini sekarang karena waktunya. Sekarang pindah ke yang terakhir. Ini saya utamakan yang ini saya baca semuanya. Nah, sekarang kita pindah yang ke adrenal. Apa istimewanya kelenjar adrenal dibanding dengan pankreas dan tiroid? Keistimewaannya apa? Apa? Keistimewaannya dibanding tiroid dengan pankreas? Medulanya. Oke. Jadi sudah disampaikan rekan Anda. Jadi di medula adrenal ini nanti hormonnya adalah neuroendokrin. Karena nanti adalah jalur persarafan. Jadi bukan murni endokrin, tapi neuroendokrin. Karena di situ mengaktifkan jalur simpatis. Satu. Selain itu apa karakteristik untuk kelenjar di pankreas? Apa karakteristiknya? Kalau kita kembali ya ke pankreas, 5 hormon pankreas tadi sama enggak? Sama enggak? Jadi kan ada glukagon, ada insulin, ada grelin. Nah, itu sama-sama berasal dari senyawa yang sama enggak? Sama-sama hormon protein. Grelin protein apa bukan? Glukagon protein, insulin growth protein, grelin ikut ke hormon protein apa bukan? Ikut. Jadi yang dari pankreas semuanya adalah hormon protein. Sekarang kita lihat di korteks adrenal.
Di korteks adrenal ada enggak di situ hormon yang dari protein? Di korteks adrenal nggak ada. Semuanya adalah steroid. Yang paling luar mineral kortikoid, yang tengah glukokortikoid, yang dalam seks hormon, bisa androgen, bisa estrogen. Terus yang di dalam di medula hormonnya adalah yang di dalam, yang di medula adrenal hormonnya epinefrin. Epinefrin dari senyawa. Apakah sama seperti yang korteks atau beda? Nah, kebetulan kalau ini tidak ikut ke Cushing syndrome, kalau yang dalam, biasa ini ya. Sekarang yang medula, hormonnya epinefrin atau norepinefrin. Ini senyawa asalnya apa? Ya, apa? Apa tadi? Katekolamin. Mereka ada mata katekolamin. Nah, katekolamin itu asalnya dari apa? Ini masih ada lagi. Itu katekolamin itu ada berada di tengah. Senyawa asalnya seperti tadi. T3T4 asalnya adalah asam aminotirosin. Nah, kalau sekarang epinefrin dan norepinefrin asalnya dari lemak kah? Dari kolesterol atau dari protein? Untuk epinefrin dan norepinefrin, apakah dari lemak, dari protein, dari kolesterol? Ya, tidak. Epinefrin sama seperti tiroksin, asalnya adalah asam amino. Nah, sekarang kalau asam amino apa? Untuk epinefrin dan norepinefrin. Coba Anda lihat lagi di epinefrin dan norepinefrin, ini dari apa ini? Dari apa? Asam aminonya epinefrin dan norepinefrin. Sama tadi katekolamin itu ya gitu. Dari epinefrin dan epinefrin ada katekolamin. Tapi sumbernya adalah asam amino. Apa nama asam aminonya? Ya, tirosin. Ada yang lain? Teman Anda mengatakan ini sama, asalnya dari tirosin. Ada nggak? Asam aminonya apa? Ya, tirosin. Ya. Fenilalanin. Kalau fenilalanin sama nggak sifatnya seperti tirosin? Fenilalanin. Kalau fenil itu kira-kira ada pembayarannya kayak apa ya strukturnya? Fenil. Fenil itu adalah esternya. Ya, kalau enggak berarti fenol. Kalau fenol, kira-kira strukturnya kayak apa? Kalau Anda bayangkan. Ada? Ya? Ya? OH. Terus selain OH, fenol, OH ya. Terus fenol. Ingat-ingat di senyawa organik, kalau fenol rumusnya kayak apa? Ingat-ingat saja. Ya? Benzen, berarti di situ ada cincin aromatis. Nah, kalau ada cincin aromatis masuk polar atau non polar? Kalau di situ ada benzena dan cincin aromatis masuk polar atau non polar? Masuk polar atau non polar? Kita buka sebentar. Sampai ada tadi. Kalau benzena polar.
tidak larut dalam air. Berarti asalnya fenilalanin tidak larut. Sekarang kalau epinefrin, hormon epinefrin larut dalam air atau enggak? Anda bisa membedakan ini larut tidak larut. Di situ Anda cek dia butuh transporter atau tidak. Ada enggak epinefrin itu menggunakan transporter di dalam aliran darah? Ada enggak? Nah, tidak. Sekarang Anda cek epinefrin di protein ada enggak hormon protein epinefrin? Coba Anda cek hormon epinefrin ada enggak? Ada. Hormon epinefrin ada di dalam urin. Enggak ada. Ada? Enggak ketemu. Enggak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, berarti dia tidak masuk kategori protein karena hanya satu asam amino dan di situ jadi modifikasi. Nah, sekarang epinefrin larut dalam air atau tidak? Larut dalam air atau tidak? Sekarang Anda cek reseptor epinefrin atau adrenalin, ada enggak? Anda buka reseptor adrenalin atau epinefrin, terserah. Anda mau yang pakai yang mana? Ada? Ya. Ada reseptor. Berarti ini reseptornya apa? Ada cek membran itu plasma. Membran. Nah, kalau reseptornya membran, berarti epinefrin hormonnya larut dalam air atau tidak? Larut dalam air. Berarti ini kebalikan dengan tiroid. Tiroid semula larut dalam air, begitu dibentuk T3 menjadi T4 menjadi tidak larut. Sementara ini dari fenilalanin yang semula tidak larut diubah menjadi epinefrin menjadi larut. Nah, ini yang tidak. Sehingga di situ tidak perlu adanya transporter. Jadi langsung reseptor membran. Jadi di situ ada reseptor adrenergic. Ada alfa, ada beta. Ada alfa 1, beta 2 dan seterusnya itu banyak. Berarti di sini termasuk kategori yang di sini tadi. Jadi di sini ada karakteristiknya walaupun asalnya tidak larut berubah menjadi larut. Dan tadi dia adalah neuroendokrin karena menggunakan jalur saraf, bukan jalur sel. Jadi tidak, bukan endokrin. Nah, sekarang terakhir ya, sekarang di korteks. Apa yang khusus ada di korteks? Apa karakteristiknya? Ada gen penyandingnya enggak? Di 3 zona ada gen penyandingnya enggak? Enggak ada. Jadi ini jalur endokrin yang tidak mempunyai gen penyanding di korteks adrenal. Itu hanya menggunakan enzim untuk mengubah sel-selnya ini. Untuk mengubah sel-selnya hanya menggunakan reaksi enzimatik. Itu sumbernya adalah kolesterol. Tapi kalau kemudian kita lihat, ya kita lihat, nah, kalau kita lihat jalurnya itu sebenarnya tidak ada bedanya di 3 tempat itu, tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan, ya ini bisa keluar ini, bisa keluar ini, bisa keluar ini. Ini adalah enzimnya yang berperan di masing-masing sungai. Yang di mineral ada ini, yang di kortisol ada enzim ini, kemudian yang retikuloris ada enzim ini. Jadi itu yang membedakan. Jadi tidak ada yang spesifik ini, gen-gen tidak seperti itu. Kemudian hormon ini disimpan atau tidak? Tidak. Hormon ini cara kerjanya adalah jadi tidak disimpan. Cara kerjanya adalah ini genomik. Di depan tadi tidak ada kata-kata, harus ada ekspresi gen. Ini kerjanya, ya, dasar kerjanya ini adalah pakai
dia cara kerja atau enzim hormon ini bisa menimbulkan respon tadi, dia akan mengubah ekspresi gen. Itu yang membedakan dengan obat-obatan. Di sini harus melewati jalur ekspresi gen. Makanya disebut dengan efek genomik. Kalau yang depan tadi semuanya adalah non genomik. Jadi yang membedakan, kecuali yang tiroid. Tiroid tadi adalah genomik dan non genomik karena di situ harus masuk ke DNA nukleus. Ini yang membedakan. Nah, kira itu saja yang lainnya nanti silakan saja. Itu nanti ya katakan ada sekalian dan kemudian nanti ada bisa ini dan bisa mengerjakan dengan baik di kemudian ada proses. Iya. Saya kira semuanya ada dari ini sendiri. U I A I I U I A I U I A Amel.